cewek yang mirip banget di mimpi dia itu, Bang. Iya. Tapi dia nggak bilang di saat itu. Kita cerita itu waktu di Wawa ya. Iya. Nah udah gitu, dia bilang katanya ngejar suara itu tuh padahal deket tapi jauh kata dia. Nah. Kembali lagi bersama gue, Badru Caps Lock. Kali ini gue kedatangan narasumber salah satu pendaki dari kota Tangerang yang bernama, siapa bang namanya? Bang Andre. Namanya Bang Andre. Bang Andre ini salah satu editor YouTuber ya bang, dari Jejak Backpacker. Iya. Dia mau menceritakan salah satu perjalanan dia saat mendaki Gunung Salak pada tahun berapa bang? 2017. 2017. Langsung aja kita ke Nani, obrolan narasumber malam ini. Salaman dulu ah. Siap. Gimana kabar bang? Alhamdulillah baik. Sehat. Makin lebar aja badannya. Habis PSBB ya? Iya bener. Oke bang. Jadi gini bang, gua waktu itu pendakian Gunung Salak 2017 ya. 2017. Nah itu awalnya sih gua diajak sih sama temen. Ada nih salah satu teman gua ngajak, "Woi gabut nih," gitu ya kan. Udah lama nih nggak naik gunung gitu. Iya. Ya udah, ayo minggu depan ya Salak, katanya. Salak 1. Oh, Salak 1 gue gituin. Dan di situ gue baru pertama kali nih yang ke Gunung Salak ini kan. Iya. Itu awalnya gue sebelumnya udah mikir enggak tuh gue bang. Anjir, Salak cuy gue gitu ingin. Iya. Kan Salak kan terkenal kan namanya kayak mistisnya masih kental gitu ya kan. Banget itu. Nah udah gitu, gimana lu ikut nggak? Ya udah, gemantar aja gue gitu nih. Akhirnya di hari Kamis atau hari Sabtu itu gue langsung ya udah dah buat ikut gitu ya kan. Nah ceweknya ada 4, si Jule, Galuh, terus Step yang orang Jawa nih, sama Colby. Nah pada saat itu yaudah tuh ketemu di stasiun Tangerang. Udah tuh berangkat terus sampai nih di stasiun Bogor, ya kan, stasiun Bogor. Nah udah gitu temen gue ada nih cewek namanya Jule itu. Dibilang gini ke gue, "Tre, ntar ditungguin ya." "Nungguin apaan?" kata gue. "Iya soalnya ada temen gue mau ikut," kata dia. "Berapa orang?" gue gituin kan. Satu orang katanya. Dia katanya ditinggal sama temannya ke pantai katanya. Pada saat itu gue mendaki Gunung Salak itu ada 12 orang aja. 12 orang. Nah udah gitu, udah tuh kumpul, jadi ada teman ke teman gitu ya kan, kumpul naik bareng, naik angkot tuh pas itu. Kita lobby dulu kan. Nah awal itu tuh kita mendaki pas itu via apa ya? Cidahu. Bukan Cidahu bang. Pasir Rengit. Bukan. Cimelati. Iya, Cimelati. Nah, sebenarnya sih gue awalnya nggak tahu ya kalau Cimelati itu ilegal atau enggak ya, gue nggak tahu gitu loh. Karena emang ada teman gitu pernah ada yang ke situ gitu. Tapi kalau sekarang kan emang udah pengen diresmikan gitu ya kan? Sudah resmi. Ya kan? Udah resmi ya? Udah. Nah, pada saat itu emang belum diresmikan. Nah, pada saat itu yaudah tuh kita naik angkot tuh malam-malam bang. Pokoknya nyampe di stasiun Bogor itu ya jam 3-an dah kalau nggak salah ya, jam 3 malam. Pas nyampe di atas gitu ya, udah nyampe di atas tuh buat si Maxi gitu. Nah itu yang bikin gue bingung. Iya. Lah apa tuh? Kok nggak ada si Maxi, nggak ada kayak semacam apa ya, tempat-tempat rest pendaki gitu ya kan, kayak base camp gitu ya kan, kayak base camp gitu. Kok nggak ada base campnya gitu ya kan? Gue situ sempet penasaran tuh. Kemana ya? Kok sepi banget, nggak ada pendaki lain gitu. Iya. Nah udah gitu, udahlah gue cuek gitu kan, udahlah santai-santai gitu kan. Nah ada nih temen turun, dia mau kayak semacam buat beli makanan gitu kan, buat sarapan pagi. Emang kita kan niatnya kan sebelum trek kan itu makan dulu kan sarapan pagi. Nah udah gitu, itu kita santai-santai dulu tuh. Temen turun, akhirnya tuh turun ke bawah jam 5:30 deh kalau nggak salah tuh ya, 5:30 pagi. Kita nungguin teman, akhirnya singkat cerita udah nih temen datang kan makan sarapan gitu tuh.
Nah, udah gitu pas jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 kita mulai trekking tuh. Mulai dari pos Sapam tuh, Bang. Iya, pos pas nyampe gitu kan. Nah, udah gitu gua langsung berangkat kan. Nah, Sapamnya langsung ngelarang gua sama teman-teman gua gitu. Woi, maaf dek, ini nggak boleh didaki buat menuju puncak Salakmanik, katanya nggak bisa, katanya. Loh, nggak bisa, kenapa pak? Gituin kan. Iya, emang ini katanya belum diresmikan, katanya. Ini jalur masih ilegal lah, masih gitu jatuhnya. Nah kan gue bener dong, yang pada saat gue kok yang pertama nggak ada base camp, terus nggak ada pendaki lain gitu ya kan. Nah udah gitu, anak-anak ngotot bang, tetap kekeh mau naik lewat jalur Cimelati. Nah udah gitu, yaudah Sapamnya akhirnya nyerah kan. Ya satu mulut dilawan berapa mulut kan, gitu kan. Ya udah jalan, ya kan kata Sapam, yaudah kalau emang kamu nggak percaya, ya udah silakan katanya. Saya nggak tanggung jawab, kata dia gitu. Nah kita jalan. Nah di pas persimpangan kalau nggak saya bang, di persimpangan itu gue dijegat lagi bang sama petugas. Petugas. Jadi nggak tahu di situ tuh udah ada petugas yang nungguin. Ya berapa orang ya, 5 apa 6 gue nggak salah tuh. Dia ngejegat tuh. Nah udah gitu dia bilang gini, kamu mau kemana? Saya mau ke puncak pak. Salah satu. Oh nggak bisa deh, nggak bisa lewat sini. Mending kamu lewat jalur Cidawa aja. Gue makin ini doang kata gue. Wah nggak beres nih kalau gue nih, iya kan? Akhirnya gue nyimak dari si yang dari petugas itu. Yaudah, kalau emang kamu mau maksa, kata dia, KTP kamu sini. Nanti kamu ambil ya di Cidahu, katanya kamu lintas. Gue udah makin nggak bener, wah nggak bener nih gitu gue. Antara gue bisa di backlist apa gimana gitu kan. Nah akhirnya kan diskusi kan anak-anak. Gimana nih gitu. Terus gue nih suara yang paling gede gitu kan, gue gituin, udahlah nggak usah nyari yang masalah gituin, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kalau emang ini udah nggak dibolehin dinaikin, ya udah kata gue, kita nyari aman aja, gue gituin. Udah kita lo Cidawa aja. Akhirnya turun bang kita, turun jam siang kalau nggak salah ya. Siang kita turun. Nah, nyampe di Cidahu itu ya kita naik angkot lagi tuh bang, naik kelas bak lagi kita. Nyampe di Cidahu itu antara jam 2-an deh, jam 2-an. Nah udah gitu temen nih, ada kan kayak salah satu buat ngikutin sistem aksi gitu kan sendiri. Nah udah gitu dia kata dia, udah tinggal naik, kata dia. Naik kan, gue naik. Nyampe di Bajuri itu gue udah keburu sore bang, setengah limaan deh kalau nggak salah ya. Nah teman gue ini yang pernah ke situ, yang udah tahu jalur situ gitu ya kan, dia nyari aman gitu deh. Yaudah deh ngecamp di sini aja ya, kata dia. Soalnya emang masih jauh buat ke puncak, dan emang ada gitu ya buat tempat yang area camp gitu ya kan. Tapi kan kita mikirnya kan kita banyak, dan nggak mungkin tempat itu juga tahu sendiri, salah kan emang sempit kan, gitu kan areanya itu ya. Nah udah gitu ya kita mutusin buat ngecamp di Bajuri, Simpang Bajuri. Buat kita ngecamp di malam situ, di malam sehari ya, malam pertama ya. Kita ngecamp di situ, malam nih ketemu, malam telah tiba. Temen gue ini bang, udah mulai ngerasa aneh. Malam pertama itu tuh. Jadi kita tuh bakar api unggun gitu ya kan. Nah udah gitu, temen gue perhatiin nih, temen gue nih ada namanya Asbe. Gue bilang gini, kok gue perhatiin ini bocah masuk keluar tenda mulu. Meeting gue itu 3 kali bang. Pertama 2 kali, pertama nih nggak gue tanya, didemin. Kedua nggak gue tanya, ketiga kali baru gue tanya bang. Kenapa sih kata gue? Gue perhatiin lu kayaknya keluar masuk tenda mulu, gue gituin kan. Ini Andre, gue bingung gue, kenapa lo kata gue? Ya, lu mau tau nggak gue kenapa keluar masuk tenda mulu katanya. Gue sebentar tidur, gue ngantuk kata dia. Gue ngantuk, gue capek. Pas kenapa gue setiap gue tidur itu gue mimpiin cewek ya dengan yang sama gitu dia. Mukanya sama kata dia. Dia mimpiin cewek bang kata dia. Dia mimpiin cewek
yang pertama nih dia mimpin cewek, kedua sama mimpin cewek itu juga. Nah ketiga kali sama juga. Siapa gitu cewek itu gue nggak tahu. Gitu. Nah udah gitu ya gue sih buat kayak netralin dia gitu ya, kayak biar nggak terlalu mikirin enggak gitu bang. Udahlah, udah mungkin lu kecapean kali gitu. Udahlah kita nongkrong dulu lah gitu, ngopi-ngopi dulu gitu. Akhirnya kita udah tuh ngopi-ngopi dulu bang. Nah udah gitu pagi nih. Pagi tuh kita masih tidur bang. Kita nge-track jam 12 kalau nggak salah. Siang. Kita salah di situ bang. Kita nge-track jam 12 dari Bajuri. Dan gue emang nggak tahu menau kalau trek Gunung Salak itu seperti apa gitu, dan jauhnya itu seperti apa gitu. Gue nggak tahu. Nah udah gitu jam 12 kita baru trekking dia. Kayak kita nih baru trekking kita nih naik ke atas. Nah, sampai puncak itu jam 4:30 kalau nggak salah. 4:30 sore. Jam 4:30 sore. Nah, kita itu nggak lama bang, karena gue kan bilang ke teman gue ya, karena gue nggak usah lama-lama ya, karena gue kita udah takut keburu maghrib, takut keburu malam banget gitu ya kan, soalnya tempat area kita kan camp kita kan di Bajuri gitu kan. Jauh banget itu. Nah udah gitu turun kita bang. Nah gue bilang nih ke teman gue, ada namanya company gitu kan. Dia emang ya dari situ dia emang dia yang paling senior lah gitu, paling tua gitu kan. Gue bilang gini bang, lu duluan ya, gue gituin. Maksud gue itu duluan itu ngedampingin bang, kayak buka jalur gitu. Nggak taunya kita pas di tengah jalan itu terpecah bang, dua kelompok. Di gua itu ada gua, Jule, Kiting, si Adit, sama si Putut, sama si Step. Yang cewek itu yang orang Jawa. 7 orang kan? 7 orang. 6 orang. 6 orang. Nah udah gitu kita cari-cari tuh. Awalnya kan teman gua yang pertama tuh, si company mana ya katanya. Waduh, karena gue salah denger kali ini bocah, karena gue kan yang kita maksud itu yaitu buka jalur, kita sama-sama gitu kan. Tapi dia di depan gitu ya. Nah udah gitu, ya udah bang, kita pas azan maghrib gitu ya kan, kita buat ngeres area lah gitu. Udahlah break dulu gitu gua, kita ngehargain lah gitu ini, lega azan gitu kan. Nah udah gitu. Gua merhatiin teman gue bang, namanya Adit. Dia paling belakang kan. Soalnya dari emang pas kita turun itu gue perhatiin kayak diem aja. Gua nggak tahu ya kalau emang dia bocahnya pendiam atau kayak gimana ya. Soalnya gue tuh paling apa ya, kalau misalkan lagi di pendakian gitu bang ya, gue suka merhatiin teman-teman gue gitu loh. Kayak takut kenapa-napa lah gitu loh di tim gue ini gitu. Nah akhirnya gue ajak ngobrol lah tuh bocah itu. Jadi ini gue ajak ngobrol setiap di trekking, pokoknya ngobrol-ngobrol apa aja lah gitu, biar takut dia kemasukan lah atau gimana kan, gue biar ke situ kan. Bener-bener. Nah udah gitu pas kita lagi istirahat itu di salah satu adalah si Adit ini diem aja bang, bener diem aja. Terus Dit, lu kenapa? Enggak Andre, lu nggak usah apa-apa, bilang dia, gue gituin. Gue takut kenapa-napa doang, gituin kan. Enggak Andre, enggak gitu. Aman gitu. Akhirnya kita nerusin jalan lagi kan, Nah, pas kita nerusin jalan, ada nih bang, temen gue cewek, si Jule ini nih, si Jule ini sama si Step. Si Jule bilang, Dek, gue mau kencing gitu. Ya udah, kencing kata gue. Ya udah lu di sana kata gue. Dia ditemenin kan sama temennya itu, si cewek itu. Step kata gue, temenin dong kata gue. Oh iya Andre. Nah, dulu gitu dia pakai payung kalau nggak salah ya. Buat nutupin itu di jalur. Ya mau gimana kan kita soalnya kan kiri kanan kan masih jurang bang. Kita nggak ada buat kayak semak-semak gitu. Yang mau nggak mau kan kita di jalur gitu ya. Nah udah gitu. Nah kencing tuh, habis kencing kita ngelanjutin. Nah pas kita webbing bang, pas kita lagi turun nih, itu gua ngedenger kayak ada suara ini bang, suara di sebelah kanan ya. Itu kayak semacam mungkin nggak tahu hewan atau gimana, kayak suara kesek.
Dia kayak ngedekat gitu loh. Iya. Terus gue diam. Kalau gue gitu kan, diam dulu. Itu suara tuh makin lama makin kenceng bang. Iya. Wah kayak gue pengen ditubur apa gimana nih. Gue mikirnya ke babi aja gitu kan. Tapi suara itu hilang. Iya. Dengan bener-bener tiba-tiba langsung hilang suara itu. Nah temen gue ini si ASBW ini yang belakang, dia waktu pas nggak denger suara itu, setelah suara itu hilang, dia pas ngeliat ke kiri bang, itu kayak ngeliat cewek yang mirip banget di mimpi dia itu bang. Iya. Tapi dia nggak bilang di saat itu. Kita cerita itu waktu di Wawa ya. Iya. Nah udah gitu, dia bilang katanya, gue ngeliat Dre waktu pas ada suara itu hilang katanya. Gue ngeliat cewek itu katanya, cewek mirip banget sama kayak gue, mirip yang gue dimimpiin itu, yang 3 kali gue mimpi katanya. Nah udah gitu, pas ada teman gue turun webbing, emang lumayan curam lah gitu kan, dia pakai tali gitu kan. Nah pas turun jatuh bang. Teman gue ini nih, Alkindi kalau nggak salah namanya, Alkindi jatuh. Nah si Asbeb ini dia ngeliat katanya si Alkindi ini diketawain sama kuntilanak. Iya. Jadi dia jatuh nih. Jatuh nih. Nah nggak taunya di belakang dia itu kuntilanak nih, belakang dia nih, ngetawain dia. Ngetawain si Alkindi itu. Yang jatuh itu. Iya, diketawain bener. Itu bener-bener temen gue tuh langsung kayak buang muka sih. Iya. Bener-bener. Mungkin ya teror lah gitu ya, bener-bener diikutin bang sama si cewek itu. Nah lanjut. Nah pas di mana itu ya kita, jadi yang si Galuh ini nih terpecah lagi bang, yang kelompok depan. Katanya pas di depan ini terpecah lagi 2, jadi 3 jadi dong gitu kan. Gue paling belakang. Nah yang depan ini pecah lagi 2 orang. Nah terus udah gitu temen gue ini si Galuh ini sama si Black itu yang temannya si Jule itu yang ketemu di stasiun. Iya. Nah dia berdua nih. Nah si Galuh ini sedangkan baru kenal kan. Iya. Dia ngeri katanya bang, takut kenapa-napa, dia udah apa-apain kan ya emang ya juga sih, dia kan cewek gitu ya kan. Terus berdua nggak saling kenal gitu ya kan, takutnya dia apa-apain doang gitu. Nah akhirnya si Galuh ini buat mutusin ngejar teman dia bang yang di depan, yang tim duluan. Nah dia lari kan. Ya udah lari, dan itu ada suara manggil dia bang, kayak Galuh. Makin semangat dia bang lari. Iya. Nah pas dikejar itu dia nggak ada suara itu, bener-bener kok jauh gitu, padahal jarak itu kayak deket gitu loh. Terus dia bilang, gue bingung Dre, kata dia waktu pas di posisi itu, jadi kan seakan-akan tuh kayak gue ngejar suara itu tuh padahal deket tapi jauh kata dia. Nah udah gitu dia bingung bang, dia antara mau nerusin ke temannya yang pertama, antara nerusin sama nungguin gua. Iya di belakang. Nah akhirnya dia diam di situ, dia diam bener-bener nggak gerak sama sekali. Akhirnya ketemu lagi tuh sama si Alkindi, si Black itu ketemu lagi ya kan, akhirnya berdua tuh dia. Nah udah gitu balik nih ke cerita gua nih. Iya. Nah udah gitu pas gua ngelanjutin, si teman gue bilang gini bang, Dre ini webbing terakhir ya. Kata dia gitu. Kayak dia kalau nggak salah pas dia pendakian itu dia udah 3 kali lah, makanya udah tahu lah gitu ya kan. Udah gitu, Dre ini webbing terakhir ya, udah enak nih kita udah santai kata dia. Oh ya, ting gue gituin kan. Udah gitu. Nah, kenapa pas gue berapa menit kemudian gue ke depan itu gue bener kayak webbing ada lagi bang. Iya. Terus langsung bener-bener anak-anak nih yang kalau tim gue di belakang, tim yang paling belakang, gue langsung serentak diem. Langsung udah diem aja gini kayak gue langsung hati gue berkata kayak kok gue di sini lagi ya. Iya. Kok gue masih di sini aja gitu loh. Kayak apa gue tersesat atau gue mungkin diputar-putar gitu ya. Gue sempat mikir ke situ bang. Temennya gue berkata ya udahlah, gue berserah diri gitu ya kan.
kalau emang udah jalannya kayak gini, cuman gue niat kesini tuh cuman pengen liburan aja sih. Gue nggak niat yang macam-macam dan nggak yang berpikir yang enggak lah gitu loh. Karena anak-anak bener-bener serentak diem, udah akhirnya kita memutusin istirahat dulu bentar bang. Iya. Nah udah istirahat sebentar, kita lanjutin lagi tuh bang, kita lanjutin lagi. Nah itu kita di situ lagi bang. Di posisi yang sama. Iya. Jalur Terus, yang sama. loh apa ini gitu gue? Iya. Kenapa gitu kok gue masih di sini lagi gitu loh. Tapi alhamdulillahnya anak-anak itu nggak ada yang benar-benar bilang kayak, loh ini kan kita di sini lagi. Enggak. Alhamdulillah itu kita anak itu nggak bilang seperti itu. Cuman cukup diam dan kok kita di sini lagi, bicara di hati ya gitu loh. Akhirnya kita buat ngucapin baca doa bersama gitu ya kan. Yaudah, Bismillah aja gitu ya, ke depannya semoga nggak terjadi apa-apa gitu kan. Itu kita udah posisi udah malam bang. Iya. Bener-bener kita sama sekali nggak nemuin pendaki naik atau turun. Iya. Sama sekali nggak ngeliat pendaki. Nah udah gitu kita pas lihat itu posisi jam 10 kalau setengah 11-an. Iya. Gitu tuh posisinya. Nah udah gitu kita ngelanjutin jalan. Teman gua ada lagi bang, pas udah ngeliatin jalan gitu ya, temen gua bilang gini, wih bentar lagi tuh, kata dia, tenda kita tuh, kata dia, kan kayak ada lampu gitu ya. Nah berapa menit kemudian kita ke depan, katanya bulan bang. Bulan. Itu bener-bener kayak kita tuh udah bener-bener halusinasi bang. Dan di saat itu emang kita air minum tuh kita udah habis bang. Air minum udah habis, makanan udah habis, bener kita udah kecapean, udah kelaparan gitu ya kan. Nah udah gitu, waduh, gue kira tenda, nggak taunya bulan gitu. Wah, anak-anak udah kayak, lu halusinasi lu gitu kan. Nah udah gitu, gue pas nge-backup temen gue bang. Jadi kan waktu pas tim gue itu emang nggak semuanya nge-megang center. Iya. Ada beberapa gitu yang megang center. Nah, gue nge-backup temen gue nih cewek, si Juli itu. Gue backup, ya kan, jadi sambil buka jalur, gue giniin ke dia gitu kan, biar nggak kesandung gitu. Nah, gitu, gue entah kenapa gue langsung nyenter ke kanan bang. Nyenter ke kanan, itu bener-bener gue ngeblank. Gue nyenter ke kanan tuh, gue ngeliat kayak semacam putih tapi panjang. Iya. Gue entah itu makam, entah apa, gue nggak tahu. Pas gue perhatiin, apa gituin kan, kok putih gitu, kayak makam gitu, kayak keramik gitu bang, kayak keramik. Gue perhatiin, gue gini, kok panjang banget gitu. Ditepok kok sama teman gue si Jule itu, lu kemana sih nyinternya gitu deh. Astagfirullahaladzim gitu. Maaf lah gue gituin kan, maaf lah gitu. Udahlah, kalau misalkan nggak bener, udahlah rolling aja rolling. Iya maaf lah gue gituin. Gue nggak fokus gue gituin kan. Akhirnya gue di rolling bang, gue paling depan, gue buka jalur. Nah udah gitu gue paling depan, ditukar tuh sama si Tony. Udah Rek lu depan aja gitu dia. Iya Tom gitu gue. Nah udah gitu, gue buka jalur, ya kan? Itu mana-mana aja bang. Nah pas mau sampai di Bajuri, itu kayak ada persimpangan, ada dua persimpangan, ada yang ke kanan, ada yang lurus. Nah gue situ bingung bang. Itu benar-benar yang di sebelah kiri itu jalur emang nggak ada jalur gitu loh. Dan emang itu jalur itu yang gue lihat itu sama anak-anak itu ada di sebelah kanan, ngikutin jalur ke kanan. Kenapa kita jalurnya ke jalan air? Terus kata Tony, wah emang kita lewat air ya? Gue nggak tahu deh Ton. Dek, coba lu cek yang jalur yang tadi. Gue cek tuh bang sendiri. Gue cek nggak ada jalur kata gue. Terus udah gitu, ada Tony, bener nggak? Nggak ada jalur kedua. Cuma ini jalurnya kali. Itu benar-benar kita kayak semacam dibikin puyeng gitu loh. Terus emang mungkin kita juga halusinasi kali ya, tuh gua nggak tahu ya. Soalnya pas kita balik lagi buat mastiin jalur itu ada bang. Terus jadi gue ngecek nih, gue balik lagi, nggak ada Ton, gue gituin. Yaudah coba kita cek bareng-bareng. Nah pas kita ngecek bareng-bareng tuh ada langsung. Jadi jalur itu kayak bener-bener
pas sebelum kita ke laut ngambil kanan itu nggak ada jalur. Iya. Tuh pas kita balik lagi rame-ramean ke teman-teman kita, lah Ada. lu gimana sih Drek, kata dia, ini ada Ton, sumpah Don, denger gua Ton, ini nggak ada Ton, kata gua. Gitu udah gitu. Akhirnya emang udah deket kan itu ke Bajuri, teman gua langsung lagi pada trek gitu lah gitu, lagi bakar api unggun. Iya. Nah jadi bang, waktu pas gua sampai di Bajuri nih, ya kan, temen gua ini nggak taunya nih yang gue suruh duluan, Iya. namanya company itu. Dia punya inisiatif sendiri. Katanya, pemikiran dia tuh kayak gini, kayak wah teman gue nih masih di belakang. Jadi gue tuh pengen bikin api unggun, kata dia. Jadi dia ngambil kayu bakar tuh sendirian, sambil bawa senter sendiri tuh kan. Dia pokoknya dia nyari-nyari lah gitu. Pas nyari apa namanya? Api unggun, batu. Iya, api unggun itu. Batang. Ketemu sama Puma, iya. nggak tahu puma, nggak tahu macan ya. Yang dia lihat itu kayak hitam pekat, terus matanya bener-bener najem gitu kan. Tapi masih anakan bang, Iya, kata iya, dia. Dan di posisi langsung diem. Terus si puma itu tuh langsung diem. Diam. Pas dia kabur. Iya. Gua kira dia mau bakal nyerang gua Andre, katanya. Ya terus gua kabur, dia ikut kabur, kata dia. Lah, di PA kata gua. Terus dari gitu, terus gimana lagi Kom? Di sebelah mana gua gituin. Lah itu di belakang tenda kita, kata dia. Nah kita cerita di bawah ya kan. Iya. Nah udah gitu, nggak taunya pas lagi di tim dia nih, tim yang duluan dia di paling depan, dia paling depan nih. Iya. Cerita tuh dia. Nah nggak taunya si Alkindi ini, bukan Alkindi, ada orang Jakarta. Gue nggak tahu namanya, lupa gue. Adi gue nggak sih. Adi apa Aldi gitu. Aldi. Nah nggak tahu nih si Aldi ini. Jadi pas lagi trekking gitu bang, lagi pas turun, emang tuh sama teman gue tuh emang turunnya emang gak cepat gitu, dia kayak lari-lari santai gitu. Iya. Nah tiba-tiba tuh kayak semacam ada bayangan hitam yang nabrak dia bang. Jadi dia jalan nih gitu. Iya. Langsung Ditabrak. langsung bener-bener ditabrak gitu. Dia langsung jatuh, kesaleo kakinya dia. Iya. Terus teman-teman panik kan dong. Kata anak-anak tuh, "Woi, lu kenapa?" Gitu. Astagfirullahaladzim, kata si yang Aldi itu. Astagfirullahaladzim gitu. Gua nggak tahu gitu deh. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang nabrak gua. Gitu. Iya. Emang lu nggak ngeliat gitu? Gua kagak lihat, tiba-tiba lu jatuh, kata teman gue itu. Iya. Nah, akhirnya emang dia keseleo kan tuh kaki dia itu. Kaki dia keseleo. Nah, waktu pas itu nggak tahu si Juli ini ngerasain yang sama juga bang. Jadi waktu pas kita turun itu emang si Juli itu sambil ngambil kayu-kayu ranting gitu bang. Kayak ranting-ranting ya apa ya, buat api unggun lah, kita beli di Bajuri gitu, ini buat bakar-bakar gitu kan. Nah udah gitu pas dia ngambilin kayu bakar, nggak tahu dia kayak megang sesuatu bang. Dia Apa tuh? megang tangan bang. Aduh. Terus kayak dia langsung teriak kan, apaan tuh gitu dia. Dia langsung, lu kenapa? Kata gue. Enggak, kata dia. Dia udah langsung ketakutan gitu kan. Enggak, kata dia. Ya udah. Akhirnya jalan tuh kan, jalan. Dari situ dia kepikiran terus tuh sampai bawah, benar-benar kayak udah mungkin halusinasi ditambah kayak gitu kan. Jadi udah sakit, udah suges gitu bang. Udah pemikiran ke situ mulu. Nah, jadi pas si Black ini waktu di tenda bang, tidur itu bang. Kan pas itu kan kita udah sampai tuh, alhamdulillah kita anak-anak kumpul semua kan di Bajuri. Waktu pas tidur itu katanya si Black katanya ada kayak semacam orang ngelilingin tenda dia bang. Muter. Itu berapa kali apa ya? 3 kali apa berapa kali itu dia, kata si Black itu. Iya. Gue nggak berani Drek, mau keluar juga katanya. Itu bener-bener pendakian pertama kali ya. Dan gue ke gunung-gunung lain, gue nggak, alhamdulillah bang, gue nggak merasakan hal yang seperti itu gitu. Dan cuman di Gunung Salak itu. Nah, udah sampai situ kita turun bang. Pas kita turun, gue dipanggil Sama
Basarnas. Basarnas. Wih, siapa nih hilang? Gue gituin kan. Sini katanya. Kenapa Pak? Gue gituin kan. Kamu putus semono ya? Bukan Pak. Emang postur tubuhnya sama gue gemuk, agak-agak gemuk gitu kan. Terus kata si bapak ini, mana teman kamu? Teman saya ada Pak di belakang lagi foto-foto kata dia. Kata saya kan. Nah udah gitu, yaudah kamu duduk kayak istirahat dulu santai. Gue kepikiran bang, bener. Iya. Ada apa ini? Ada. Soalnya kan kalau misalkan ada Basarnas kan emang ada orang yang hilang gitu kan. Iya. Ada orang hilang dan ya ada kecelakaan lah gitu. Terus kenapa gua yang disuruh istirahat udah gitu, diinterogasi gua. Nggak lama ada si bapak-bapak yang jaga di ini bang Cimelati. Itu dia nggak ada. Terus dia bilang, ini teman kamu masa nggak tahu? Gituin. Lah ini masih Alkendi, Pak. Gituin. Ada orangnya, gituin. Oh ada, ayo syukurlah, alhamdulillah kata dia. Akhirnya datang nih teman gue nih bang, rombongan nih. Kan kalau gue mah kalau udah capek gue malas lah foto-foto. Gue udahlah duluan, gue pengen nyantai gitu kan. Udah setelah anak-anak mau ngapain juga, gue duluan tuh. Udah gitu, sini gini. Terus temen gue bertanya-tanya, ini ada apa Pak? Gitu. Ada yang hilang. Udah kamu santai dulu, kamu capek katanya. Kamu baru datang, udah santai dulu, istirahat dulu, ngopi dulu. Mau pesan es ya, monggo pesan es dulu ke si ibu kata si bapak itu. Emang orangnya sih emang kasih si bapak itu. Cuman kan ya perasaan kayak gitu kan gitu, gue bingung bertanya-tanya ada apa gitu kan. Nah setelah ditanya sama si bapak itu, nggak taunya pas kita di Cimelati tuh kita dipoto bang. Kita dipoto. Nah bener berarti yang gua pemikiran gua dan hati gua berkata gitu ya. Udah, gak usah nyari yang aneh-aneh. Udah cari aja jalur yang aman. Iya, yang resmi. Kata hati gua tuh. Makanya gua buat ngutusin ke temen gua, udah lo jalur Cidahu aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nggak tahu kita udah dipoto. Udah dipoto dan si bapak ini minta KTP ya saya tahan ya, nanti kamu ambil di Cidahu. Berarti kalau misalkan kita ngelanggar, mungkin ya bisa di blacklist atau gimana ya kan, kita nggak tahu kan. Makanya gue mutusin udah deh nyari aman aja gituin kan. Terus lu ke bapak ada foto saya, ada foto anak saya. Iya kan saya foto waktu pas kamu, untung kamu nggak nyeyel kata dia. Iya Pak, maaf Pak, saya nggak tahu. Saya baru pertama kali ke Gunung Salak gini kan. Saya nggak tahu kalau misalkan emang jalur Cimelati ini ilegal gitu kan. Dan emang sekarang kan udah buka kan. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Gitu. Ini Alkendi sini kata dia. Ini ibu kamu katanya. Ibu kamu nelpon ke Basarnas pusat kata dia. Kok bisa Pak? Emang kenapa? Iya katanya. Emang si Alkendi ini bang katanya emang dia tuh pendaki pertama. Jadi si Alkendi ini teman si cewek yang orang Jawa, si Step itu. Jadi diajak. Jadi tuh si Step ini sama si Alkendi ini teman SMP dia. Jadi waktu mungkin kebetulan dia dari Jawa main ke Jawa Barat, sekalian ketemu sekalian main bang gitu. Akhirnya main sama dia kan. Salah. Nah si ibu ini yang ibu Alkendi ini khawatir lihat anaknya kok belum pulang 2 hari gitu kan. Udah kata gua, lu mending kontak emak lu nggak kenapa-napa sekarang gue gituin. Iya bang ya. Akhirnya dikontak kan begini. Nah salahnya juga kita salahnya di si Maksi bang, teman gue ini nggak taunya teman gue ini nulis si Maksi 1 hari. 1 hari kan PA kata gue. Lu gimana sih kata gue? Lu kira TikTok gue gituin kan Salak cuy, kita ngecamp, lu ngapain nulis sehari? Kata gue nggak tahu Andre, ya mungkin juga ya namanya manusia kan emang nggak pernah luput dari dosa ya kan, nggak pernah luput ya namanya salah, hilap lah gitu ya kan. Ya gue minta maaf lah gituin kan. Nah itu bener-bener kita habis-habisan diceramahin sama Basarnas sama yang petugas di situ kan. Tapi ya kita
ya minta maaf gitu ya kan. Ya saya emang salah gitu. Ya, cuman masalahnya sih miskomunikasi gitu loh. Seharusnya teman gue tuh nulis si maksinya 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam, teman gue malah 1 hari gitu. Ya udah pokoknya diomongin gini. Cuma tetep lah kayak ada otot kayak gitu kan. Cuman ya udah dah, kita salah. Udah. Kita salah, kita nggak usah ngebela diri gitu kan. Udah kita salah, kita akuin. Yaudah, mungkin itu aja sih cerita gua yang kayak bener-bener diteror di pendakian itu, nggak cuman gua, dan itu semuanya yang ngalamin hal-hal yang seperti itu, yang bener-bener diganggu, yang mungkin berbeda-beda. Mungkin itu aja sih. Itu aja. Mungkin pesan-pesan gua buat kalian ya, mau gimana pun juga ya kita mematuhi peraturan yang setempat ya bang ya. Ya nggak, kalau emang peraturan di situ udah emang nggak boleh, ya udah nggak usah gitu loh. Dan kalau emang kita salah, ya udah kita mengakui kesalahan itu dan kita minta maaf ke petugas-petugas itu ya bang ya. Dan gitu. secara gentleman ya. Dan gitu, lapang dada ya. Ya, dan satu hal emang harus benar dipikir matang-matang lagi sih bang. Kayak buat kita nih jangkauannya gimana gitu loh, bener-bener dipersiapkan lagi lah gitu loh, secara matang gitu loh. Paling itu aja sih. Karena demi keamanan dan keselamatan. Iya benar. Sendiri. Paling itu aja sih. Oke, cukup sekian cerita dari Bang Andre. Semoga bisa bermanfaat dan bisa juga menjadi suatu yang direnungkan ya. Manapun kita berada, kita harus jaga sikap dan etika dan selalu baca doa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Ya, terima kasih Bang Andre ya. Siap. Sampai jumpa lagi di puncak-puncak tertinggi. Siap. Say goodbye. Dadah.